Mbak Saudara, seri Bina Spiritualitas ini untuk pertama kalinya muncul sebagai pembinaan sekaligus pendidikan politik bagi warga gereja yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat. Kali pertama dalam jumpa ini dengan topik menanti penetapan hasil pilkada dalam semangat perayaan Minggu-Minggu Advent dan Natal Kristus tahun 2024. Begitu ya Pak ya, kita setuju dengan topik ini karena memang nanti tanggal 1 kita sudah masuk Minggu Advent yang pertama dan itu berarti kita masuk dalam masa raya Natal. Ya Pak, pilkada serentak baru saja selesai Pak, tanggal 27 November kemarin. Kita telah melewatinya dan kini perhitungan suara masih berlangsung. Dari quick count atau perhitungan cepat memang telah ada gambaran sementara hasil pilkada. Ya, semua orang kemudian punya respon berbeda-beda Pak di masyarakat. Namun sekalipun begitu kita harus tetap bersabar ya Pak ya, menunggu perhitungan suara real dan penetapan yang dilakukan oleh KPU. Menyikapi situasi ini Pak, menurut Pak Pendeta Brody bagaimana Pak? Baik Ibu Sandra. Terima kasih untuk kesempatan ini juga bagi warga gereja. Jadi Minggu-Minggu Advent nanti akan kita masuki per 1 Desember, dan Minggu-Minggu Advent itu harus dilihat sebagai saat berefleksi. Ya, berefleksi sebagai pribadi, berefleksi sebagai keluarga, ya berefleksi sebagai suatu komunitas. Jadi dengan demikian kita mengajukan pertanyaan bagi diri sendiri sebenarnya. Apakah saya layak untuk menyambut Natal Kristus itu? Apa yang kalau saya belum layak, apa yang perlu dibarui? Itu pertanyaan-pertanyaan reflektif itu menjadi penting karena pengalaman itu baru menjadi sesuatu yang berarti kalau kita refleksikan. Ya. Kita ingat ada ucapan yang menarik dari Socrates, seorang filosof yang mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan itu tidak layak dijalani. Nah, jadi bertolak dari itu saya kira penting juga dikaitkan dengan menanti hasil pilkada itu. Ya. Jadi kalau tadi secara umum kita bertanya tentang apakah kita layak untuk menyambut Natal, menyambut kedatangan Kristus, baik dalam hidup kita setiap hari maupun pada waktu Natal dan di masa depan, itu pertanyaan yang umum. Tapi kalau dikaitkan dengan pilkada itu berarti ya diharapkan setiap kontestan atau para calon gubernur, bupati dan wali kota juga bertanya, ya apakah saya sudah melakukan kesalahan misalnya. Itu penting. Ya, misalnya apakah dalam kampanye itu saya telah menjatuhkan nama baik dari pasangan-pasangan yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu menjadi penting untuk ditanyakan. Ya, apakah saya nanti bisa melakukan visi misi yang telah saya kemukakan di dalam kampanye-kampanye itu. Nah, itu misalnya itu pertanyaan itu menjadi penting untuk para calon gubernur, wakil gubernur dan bupati dan wali kota. Ya. Juga pertanyaan reflektif itu bisa juga dari tim sukses. Ya, misalnya, apakah saya sudah betul-betul bekerja untuk mensukseskan calon yang saya dukung? Ataukah saya hanya berfokus kepada diri sendiri? Ya, sehingga siapapun yang menang bukan soal bagi saya, yang penting saya dapat keuntungan dari itu. Itu pertanyaan itu menjadi penting juga untuk dikemukakan. Nah, juga misalnya dari masyarakat yang pilih, itu juga perlu mengemukakan pertanyaan reflektif itu. Apakah saya pilih berdasarkan hati nurani, atau saya pilih karena saya dijanjikan sesuatu atau diberikan sesuatu. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu menjadi penting untuk dikemukakan. Ya, sebagai kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Ya.
baik sekali lagi dalam hidup kita, Natal maupun di masa depan. Nah, kalau kita dalam perenungan itu, dalam refleksi itu menemukan bahwa kita melakukan kesalahan, maka minggu-minggu Advent ini sebenarnya harus dipakai untuk mengalami pertobatan dan pembaharuan. Supaya dengan demikian hidup kita bisa akan menjadi lebih baik lagi, ya. Berarti bagi Tuhan dan berarti juga bagi sesama kita. Ya, Ya. ya Pak. Jadi memang minggu-minggu ini memang minggu pertobatan dan pembaruan menjadi penting dan harus dibangun di dalam pertanyaan-pertanyaan reflektif, ya Pak ya, terhadap diri. Karena itu Pak, memang kalau di LPJ kami punya satu tema mingguan di Minggu Advent yang kedua yang mengatakan, kami menyebutnya Kerajaan Sorga sudah dekat, hiduplah saling mengampuni. Di Matius 18 ayat 21-35. Saya mau menanyakan pendapat Pak juga tentang tema ini di tengah situasi pasca pemilu kada ini Pak, di mana ada calon yang terpilih dan tak terpilih. Dan faktanya di medsos belakangan ini mulai bertebaran ujaran-ujaran yang saling mencela disertai kemarahan. Menurut Pak, bagaimana dengan situasi seperti ini dalam Minggu Advent dan temanya? Jadi ya memang orang kadang-kadang di dalam situasi-situasi khusus dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada keinginan-keinginan yang tercapai ataupun yang terkendala, ya, dan dia memicu kemarahan di dalam diri kita masing-masing itu. Nah, namun kita harus sadar bahwa proses pilkada itu suatu proses politik yang dimaksudkan untuk memperoleh pemimpin yang katakanlah menerima dukungan dari rakyat. Ya. Dan dalam kaitan dengan tema mengampuni itu, dan saya kira apalagi kalau pilkada ini sudah lewat, ya sudah lewat, hasilnya kita masih nantikan perhitungan real dari KPU, sudah ada gambaran tentang quick count. Nah, ini saat-saat di mana kita tadi dikatakan mengalami refleksi yang bisa membawa kita pada perubahan. Oleh karena itu saatnya bagi kita sekarang mungkin tidak perlu lagi saling menghujat, gitu. Tetapi ya kita masing-masing di depan Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan kita, itu kita mencoba untuk melihat ke dalam diri kita, dan seandainya ada hal-hal yang menyakiti hati kita, misalnya pada waktu kampanye dan seterusnya, itu kita dipanggil untuk bersedia mengampuni, gitu. Ya, memang mengampuni itu bukan hal yang gampang, itu memang betul bukan hal yang gampang, tetapi sangat bermakna sebab dia membuka ruang baru bagi pengembangan kehidupan yang lebih bermutu ke depan. Oke Pak, ruang baru bagi kehidupan yang bermutu. Ini menarik sekali Pak. Dalam konteks bagaimana memahami ada yang terpilih yang dikehendaki Tuhan, sedangkan ada yang tidak terpilih dan apakah itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana Pak? Itu menarik, ya. Nah, pertama saya kira semua orang waktu melakukan kampanye itu, semua calon misalnya, itu pasti sudah lewat pergumulan iman. Ya, sesuai dengan agamanya. Saya yakin itu sebagai orang beragama pasti kita begitu, dan kita berharap Tuhan memberkati kita, gitu kan? Ya, itu di harapan dari kita. Nah, nah cuma pertanyaan, apakah yang terpilih itu dikehendaki Tuhan, yang tidak terpilih tidak dikehendaki Tuhan? Nah itu barangkali lebih baik jangan dijawab secara sederhana seperti begitu, ya. Tetapi ya kita mari menempatkan itu di dalam kerangka iman kita masing-masing dan coba memaknainya. Saya kira itu yang paling penting, seperti begitu, ya. Yaitu misalnya ya kita katakan saya bahwa pilkada bahkan juga hasil pemilu yang sudah kita lewati itu adalah proses untuk membuat kita sebagai bangsa ini bersatu dan membangun ke depan. Itu saya kira hal-hal pertama yang
yang mesti kita sadari hal itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kemenangan itu ya yang nanti ditetapkan secara resmi oleh KPU harus juga kita lihat itu sebagai anugerah Tuhan bagi kita, gitu ya, bahwa ada yang terpilih dan ada yang tidak. Tapi yang paling penting ialah kalau kita sudah melihat atau memaknai bahwa keterpilihan itu adalah anugerah Tuhan, bahwa Tuhan berkenan kepada kita, maka yang berikut adalah keterkaitan kita pada tanggung jawab etis, tanggung jawab moral, yaitu bahwa kita harus mampu, yang terpilih misalnya, itu harus mampu untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, ya bagi rakyat, begitu kan. Nah, jadi kalau yang terpilih bilang kita diberkati oleh Tuhan, itu sah saja. Tapi sekali lagi ungkapan itu bahwa kita diberkati oleh Tuhan, bahwa Tuhan berkenan kepada kita, harus dibarengi dengan keputusan etis untuk setia menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu. Dan kita mesti sadar bahwa masyarakat kita ini majemuk, ya, dan muncul di dalam berbagai aspirasi. Tapi ketika sudah terpilih, kita tidak bisa lagi berpikir dalam kotak-kotak. Kita harus berpikir sebagai suatu bangsa. Dia menjadi pemimpin, bukan pemimpin atas orang-orang yang mendukung dia saja, tapi dia menjadi pemimpin atas seluruh rakyat. Sehingga kepentingan rakyat itulah yang selalu harus diutamakan di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penetapan kebijakan. Ya. Mungkin begitu. Pak ya, soal ya konteks kemajemukan Pak ya, Ya. mungkin saya menambahkan satu lagi pertanyaan ini berkaitan dengan konteks kemajemukan. Kemarin Pak Ketua Sinode juga memberi himbauan untuk pilkada ini bisa berlangsung di dalam suasana aman dan damai. Karena itu kohesi sosial menjadi begitu penting untuk dilakukan oleh semua warga masyarakat. Menurut Pak, bagaimana kohesi sosial itu dalam tanggung jawab kita di pasca pilkada ini? Ya, saya kira itu tanggung jawab bersama. Ya, kita kerekatan di dalam masyarakat itu, persatuan dan kesatuan bangsa itu harga yang tidak bisa ditawar. Nah, oleh karena itu, memang seluruh komponen masyarakat diajak untuk mengacu ke situ. Jadi kalau kita menang, jangan kita terlalu euforia kita terlalu begitu hebat sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kalau kita kalah juga, jangan kita diliputi oleh rasa kebencian yang terhadap lawan politik kita dan seterusnya. Mari kita lihat bahwa pilkada ini sebagai proses yang sesuatu yang harus kita lewati ya untuk kemajuan bangsa ini. Jadi kalau kita sudah lewati, ada kekurangan, ada plus minusnya, ya ada sakit hati barangkali dan ada euforia, kemenangan dan seterusnya, itu mari kita jalani secara terkendali. Ya. Acuan kita adalah memang kesatuan dan persatuan bangsa itu. Ya. Apalagi kalau yang sudah terpilih, itu berarti di dalam pikirannya harus mengacu kepada bagaimana rakyat ditingkatkan kesejahteraannya, bagaimana keadilan berlaku merata di seluruh bangsa ini. Itu menjadi acuan. Dan kalau itu menjadi acuan, maka kohesi sosial itu akan makin kuat. Ya. Makin kuat kita bangun ke depan. Sedikit mengalami goncangan pada waktu kampanye, ya, tapi kemudian rakyat lagi sebagai suatu bangsa setelah penetapan orang-orang yang terpilih nanti. Begitu. Ya. Karena itu Pak, ada satu ungkapan, kalau memang itu tanggung jawab yang harus dilakukan juga. Ada satu ungkapan Vox Populi, Vox Dei, yang berarti suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya. Menurut Pak juga bagaimana Pak? Ya, saya kira itu ungkapan yang menarik. Tapi istilah itu jangan diterapkan secara sederhana. Seolah-olah yang menang itu suara Tuhan.
saja ya. Ya. Kalau yang menang bisa mengatakan bahwa ya Tuhan memberkati kita dan berkenan kepada kita, itu sah saja. Tapi kita mesti sadar bahwa Vox Populi itu dia majemuk, begitu. Oleh karena itu yang menang itu harus keragaman bahwa di dalam masyarakat ini ada keragaman dalam bersikap, ada keragaman nilai, ya, dan itu mesti dihitung sebagai kekayaan bersama. Bersaing pada waktu pilkada atau pemilu, tapi setelah itu kita mesti menyatu. Tapi menyatu dalam arti kita memperhitungkan keragaman itu, perbedaan-perbedaan itu, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan golongan, perbedaan kepentingan, itu semua mesti ditempatkan secara proporsional di dalam perspektif kesatuan dan persatuan bangsa, gitu. Jadi jangan sampai nanti kita seolah-olah melihat bahwa yang tidak kalah itu, yang tidak menang itu bukan Vox Dei, ya. Apalagi kalau orang bilang Vox Diaboli, Vox Diaboli artinya setan, toh? Itu lebih baik jangan begitu. Tapi itu mesti diterima sebagai keragaman dari Vox Populi yang harus diperhitungkan untuk pemimpin masa depan itu. Jadi itu ya Pak, cara kita memaknakan Vox Populi, Vox Dei mesti demikian ya Pak ya. Ya. Jadi dan ya saya kira memang terutama karena kita punya negara ini kan pemerintahnya demokratis tuh. Nah, jadi di dalam Vox Populi, Vox Dei itu sebenarnya mau mengatakan rakyatlah yang berdaulat. Jadi pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi rakyat sebenarnya menjadi pusat ya, perhatian dari penyelenggaraan pemerintahan itu. Pemerintah ada untuk rakyat lah begitu ya. Dan karena itulah maka menjadi pemimpin itu berarti harus menempatkan rakyat itu di hatinya. Jadi rakyat harus menjadi pusat perhatian. Jadi ada satu kebijakan harus hitung apakah kebijakan ini dia mengorbankan rakyat ataukah mensejahterakan rakyat. Itu harus ada itu. Memang di dalam suatu masyarakat majemuk kan ya berarti ada tarik menarik ya, tarik menarik berbagai kepentingan. Tapi ya saya kira mungkin juga ya Ketumsum bisa atau kita tidak bisa memuaskan semua orang, tetapi jangan ada yang dikorbankan untuk alasan apapun juga. Ya karena rakyat itu berharga ya di dalam penyelenggaraan seluruh pemerintahan ini. Ya kita usahakan supaya jangan ada rakyat yang dikorbankan untuk kebijakan apapun. Saya kira itu yang ingin saya katakan juga ya. Jadi dalam kaitan itu gereja juga harus bisa memposisikan dirinya, gitu. Jadi ada pemerintah, ada wakil-wakil rakyat, ada lembaga-lembaga legislatif yang dimiliki oleh negara kita ini, tapi juga ada yang disebut civil society, ya, atau bisa diterjemahkan dengan masyarakat beradab dan berbudaya itu, begitu. Nah, civil society ini juga menaruh perhatian terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya itu, dan itu harus menjadi kekuatan yang turut menopang penyelenggaraan kehidupan bersama yang lebih bermutu ke depan. Kita tidak perlu mempertentangkan civil society dengan pemerintah misalnya. Saya kira itu tidak bijak. Tapi civil society bisa menjadi mitra yang kritis, ya, yang menopang pemerintah dalam pekerjaan-pekerjaannya, tapi juga bisa menyampaikan kritik-kritik membangun demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bermutu. Muaranya sekali lagi untuk kepentingan seluruh rakyat itu tanpa diskriminasi. Iya Pak. Jadi gereja juga civil society Pak ya. Iya. Tapi memang itu berarti kita diingatkan gereja tidak boleh terlibat dalam politik praktis gitu Pak ya.
Dan termasuk yang sering terjadi di saat ini adalah politik yang bersifat transaksional. Ya, ini menarik ya. Memang kalau kita bertolak dari ajaran gereja ya, kalau dalam ajaran gereja itu dikatakan ya gereja dapat berpolitik dalam arti umum, ya, yaitu ikut serta menyampaikan pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara tentang hal-hal menyangkut penegakan hukum, keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, perdamaian, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Itu dikatakan di dalam ajaran GPM, ya. Dan oleh karena itu gereja melaksanakan politik kerajaan Allah, ya, politik kerajaan Allah yang membawa kebaikan bagi semua, ya, membela hak-hak orang yang tertindas. Nah, kalau kita tadi Ibu Sandra bertanya tentang apakah gereja terlibat dalam politik praktis, warga gereja ya, warga gereja, dan saya kira itu ada ya dalam berbagai partai dan seterusnya, juga dalam tugas-tugas jabatan dan yang lain, warga gereja iya, tapi gereja sebagai institusi tidak. Gereja sebagai institusi tidak. Karena apa? Karena politik praktis itu selalu berkaitan juga dengan kekuasaan. Begitu. Jadi kalau dan kalau politik itu hanya mengacu kepada perebutan kekuasaan, maka kita bisa jatuh ke dalam politik transaksional. Jadi orang bikin apa saja, transaksi-transaksi terjadi untuk kepentingan pemilikan kekuasaan. Nah, yang gereja dan juga lembaga-lembaga lainnya di dalam masyarakat ini harus berupaya supaya kalau kita terlibat di dalam politik, ya, maka yang kita praktekkan adalah politik yang bersifat transformasional, politik yang dapat mengubah kehidupan rakyat dari yang belum sejahtera menjadi lebih sejahtera, yang tidak adil menjadi semakin adil, ya kan? Yang terkebelakang menjadi makin maju. Itu transformasi seperti itu yang harus diwujudkan di dalam keterlibatan gereja dalam kehidupan politik. Dalam arti itu, ya Ibu Sandra. Iya. Jadi politik praktis yang dilakukan oleh warga gereja boleh saja Pak ya? Harus malah. Secara etis untuk mendatangkan kesejahteraan orang banyak. Tapi memang jangan terjebak dalam politik transaksional ya. Itu harus kita hindari. Ya Pak, kembali pada pilkada Pak. Bagaimana kalau seandainya terjadi kecurangan? Bagaimana ini mesti diselesaikan? Ya, memang sampai sekarang saya belum mendengar keluhan-keluhan yang luar biasa ya. Ada protes-protes dan seterusnya. Nah, menurut hemat saya kita ini negara hukum. Ya. Jadi kalau ada misalnya ada kecurangan atau ketidakpuasan dan seterusnya itu, mari kita selesaikan secara hukum. Ya. Dan negara kita mempunyai perangkat-perangkat untuk itu. Ya. Dan sebagai rakyat, saya kira jangan kita main hakim sendiri, begitu. Atau jangan kita kembangkan provokasi yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Tapi kita ikuti saja tahap-tahap penyelesaian masalah yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, tapi ada satu hal Ibu Sandra yang saya kira penting juga, terutama berkaitan dengan Minggu-Minggu Advent ini, yaitu kesediaan untuk mengampuni. Penegakan hukum penting, tapi kesediaan mengampuni itu jauh lebih penting. Malah dapat saya katakan mengampuni itu melampaui keadilan, karena mengampuni itu dia memberi ruang yang baru untuk pembaruan relasi, untuk pengembangan yang lebih bermutu untuk rakyat ke depan. Bagi gereja, ya, terutama dalam kaitan dengan Minggu-Minggu Advent ini, dimensi pengampunan itu perlu dihidupkan. Seperti tadi saya sudah bilang, tidak gampang memang. Orang lebih cepat membenci daripada mengampuni. Tapi mengampuni itu lebih bermutu. Dan mengampuni itu jauh diberkati oleh Tuhan. Ya Pak, luar biasa Pak ya, banyak pesan bagi kita dan nilai-nilai Injil memang harus
selalu mengiringi langkah iman kita sebagai orang Kristen. Tak terasa Pak ya, waktu bicara kita memang obrolan kita akan segera selesai. Tapi di akhir dari obrolan podcast ini, mungkin ada pesan dari Pak Pendeta W.J. Hendricks, ya saya menyebutnya lengkap, yang dikenal demikian, kepada masyarakat dalam kaitan dengan Minggu-Minggu Advent dan menyongsong perayaan Natal Kristus. Ya, baik Ibu Sandra. Saudara-saudara sekalian, saya kira memang perayaan Minggu Advent dan Natal itu sebenarnya merayakan cinta kasih Allah yang besar untuk manusia dan seluruh ciptaan, ya, seluruh alam ini yang terancam oleh kuasa-kuasa yang menghancurkan itu dalam berbagai bentuk. Nah, dalam pengalaman kita lihat ada keinginan untuk berkuasa itu dia bisa positif dan dia bisa negatif. Nah, kalau keinginan berkuasa itu adalah kuasa untuk memberdayakan, nah itu bagus. Tapi kalau kuasa untuk menindas, itu yang harus kita hindari. Nah, Minggu-Minggu Advent ini yang menekankan cinta kasih Allah yang besar itu juga menempatkan kuasa untuk memberdayakan, kuasa untuk menyelamatkan. Itu yang harus ditekankan. Dan yang kedua itu ancaman keserakahan. Saya kira kalau kita lihat kehidupan kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat dan bangsa, juga gereja, ancaman keserakahan itu besar sekali. Ya. Keserakahan itu dia merusak. Dan kalau kita menjadi pemimpin, kita harus menjaga diri dari keserakahan itu. Kita harus bisa membebaskan diri dari keserakahan itu, dan sekali lagi memasukkan di dalam hati kita itu cinta kasih untuk rakyat, supaya kepemimpinan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, juga bermasyarakat, dia selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, ya, penegakan keadilan untuk semua. Kalau muara itu kita jadikan sebagai muara bersama dari seluruh aktivitas kita sebagai pemimpin dan sebagai rakyat, maka di dalam iman Kristen adalah sikap yang tepat dalam menyambut kedatangan Kristus, Tuhan kita. Ya. Terima kasih Pak ya. Jadi kuasa yang menyelamatkan itu sama seperti tema Natal kami di tahun 2024 Pak. Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Atau Pak mau menambahkan sedikit berkaitan dengan tema Natal ini sebagai juga himbauan di dalam perayaan Natal kita dan diarahkan pada tema pembinaan ini. Menarik ya, jadi kedatangan Kristus lalu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa sebenarnya itu di situ dimaksudkan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan hak itu adalah sebenarnya anugerah dari Tuhan. Jadi kita bersyukur bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, ya, menjadi umat yang percaya kepadanya. Tapi syukur kita itu harus sekali lagi kita wujudkan juga dengan hidup yang selaras sebagai anak-anak Tuhan, yaitu melakukan keadilan dan kebenaran, mendatangkan kesejahteraan untuk semua, baik sesama manusia maupun seluruh ciptaan. Kalau kita berada pada alur ini, menurut hemat saya, ya kita akan menjadi bangsa yang makin kokoh, ya, dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan goncangan ke depan. Itu harapan dan doa saya. Nah, ya. Terima kasih Pak. Sekaligus menutup obrolan podcast kita di saat ini dengan harapan dan doa. Pak Saudara, obrolan kita di podcast seri Bina ini boleh usai. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih untuk Pak Pendeta Bro Hendricks yang berkenan hadir. Ini baru pertama kali kami akan melakukannya di episode berikutnya. Berharap kita bisa berjumpa lagi dengan Pak Bruri. Dan Saudara, semoga obrolan kita hari ini terus menginspirasi langkah kecil kita
Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Pendeta, kita bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bersama untuk semua, baik untuk manusia tapi juga makhluk ciptaan yang lain. Semoga langkah kecil kita dalam membangun politik yang lebih bermakna akan selalu berlandaskan spiritualitas dan itu membawa manfaat bagi hidup. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap menjadi agen perubahan. Ada satu ungkapan Pak, spiritualitas yang menyentuh politik tak hanya membicarakan perubahan, tapi juga menciptakan kebaikan. Jadi Pak Saudara teruslah berdoa, teruslah berjuang, dan teruslah berharap. Sampai jumpa.